Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga masih berkesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah menjadi sebuah nilai lebih karena Allah masih berikan umur yang panjang kawan dan lain dan dipanggil oleh Allah Ta'ala satu persatu. Tentu kita bersiap-siap dulu dengan persiapan yang maksimal. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan, ya Islamiyah, seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Nurul Jihad Pasar Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabu pagi kini kita ulang lo kaji kita dengan membaca surah, membaca kitab fikih, masih seputaran pembahasan nazar. Ada kawan-kawan aku mencoba untuk mengikuti YouTube rekaman lo, tapi dia bahasa Minang nggak payah, banyak orang nggak tahu. Orang Padang pandai bahasa Minang. Kalau bisa bahasa Indonesia aja. Awak bisa. Hah? Kadang-kadang bahasa Indonesia itu kepelong-kepelong lo tidak. Tapi kalau dalam forum-forum nggak ada. Tapi dicuba lah. Pagi kini sebelumnya kita akanlah membahas tentang yang namanya kita bernazar itu harus dengan lafaz. Niatnya tidak sekedar aja dong, niat dalam hati tapi diucapkan dengan lafaz. Jadi tidak sah nazar waktu semata-mata dengan niat, kecuali disertakan dengan lafaz. Lanjutkan pagi kini, wa yalzamu alaihi ma iltazamahu halan fi manjizin wa inda wujudi sifatin fi mu'allaqin. Iko wajib bagi awak ate orang nang benazar ko apa nalahnya ikrarkan dan nalahnya sampaikan kesanggupannya dalam hal nazar ketika inda wujudi sifatin fi mu'allaqin, ketika sesuatu yang nyo inginkan itu dan nyo gantungkan itu terwujud. Kalau lah terwujud, maka wajiblah awak segera mengeksekusi banazar awak tentang sesuatu keinginan awak, lalu kemudian awak kaitkan. Kalau tercapai anak awak nazarkan, awak lakukan sesuatu. Kalau seandainya lah wujud, lah nampak, lah adu dan awak harapkan itu, maka
maka segeralah untuk melaksanakan. Penjelasannya wa zahiru kalamihim, menurut zahir kalam para ulama, mereka ulama-ulama annahu yazamuhul fawru bi adai akiba wujudil muallaki alaihi, maka wajib segera. Yalzamuhu fawru ku arti segera, bi adai wajiblah segera membayarkannya. Dan beko berharap wa nazarkan dengan muallak, wa gantungkan, wa kaitkan ala terwujud aku wa lupa je lah. Itu berarti awak lalai dan itu abai awak. Tapi kalau sesuatu yang awak harapkan itu lah nampak, lah terwujud, lah tercapai, segera awak menunaikannya. Kalau bisa akibat wujudil muallaki alaihi, tak kala sesuatu yang awak niatkan itu terwujud, lah tercapai, ini langsung awak eksekusi langsung. Akibat wujud disertai ketika yang awak harapkan itu terkabulkan atau terwujud. Dah ditunggu-tunggu lo dong. Kau lah dulu lah api lo masuk lah hamba lah barang balik. Dah dulu leh. Nyocok lah kata lupa leh. Seakan-akan dah doge nazar awak leh. Padahal dia akan menjadi hutang awak leh. Nazarnya adalah sunat, tapi membayarkannya menjadi wajib leh. Itu segera tu. Semua ditanggung-tangguan oleh kanak-kanak lah. Kalau dia nak ke nazar, dia nazar dalammu. Orang tutua, orang tutua kan ada doa mengundang aku. Pernah lah mengundang. Aku ada doa dunia itu nazar awak, tapi dia tak kabul ni kini kau. Dia baca doa. Jangan kan ada dulu nana awak kalau seandainya lancar-lancarnya persalinan anak cucu awak atau anak awak bernazar berdoa surang siak. Kan ada nazar kata nak undanglah aku, undanglah baik, kan undanglah mendoa seorang siak seorang undang. Itu sampailah bawa bernazar, alhamdulillah lalu tujuh akhirnya minta doa. Jadi kalau lah selesai, kalau bisa dapat dari makasih hati dan di kandaan hati lah dapat langsung buat lapihan nazar buat tadi. Mungkin banyak je orang tua buat di nazarnya dia membuat jambar muluit je. Berarti selama mungkin ada buat jambar tu, itu buat jambar muluit lain. Dia sampai lah dia labai-labai ketika menyampaikan uji terima kasih. Makasih dari anak nagari dan kau atau jamaah surau. Ini sampai dek ada batu janang. Segala dan makasih hati, tercapai juga segala makasih hati. Dekan anak dan baraja bertandang hati. Indahnya kamu jadi camat, sekurangnya jadi bupati. Indahnya kamu jadi tentara, sekurangnya menjadi polisi. Indahnya kamu menjadi presiden, sekurang menjadi menteri. Jadi bahkan dailah batang cerita mulut Nabi. Kalau seandainya terwujud, langsung dibayarkan. Tapi kalau seandainya waktunya ditentukan, kan jawab sebelum memang wujudkan pada saat itu. Atau contohnya bukan puasa hari Senin, ya puasa hari Senin. Atau aku akan bayarnya pada tanggal sekian, hari sekian. Ya pada hari itu, tanggal itu tak boleh sebelum, tak boleh lah kemudian. Itu mengkoi kalau mengkoi bernazar wak jangan terlalu spesifik mana. Kadang-kadang wak berhalangan berat lah pada saat itu. Kalau mana yang fleksibel lah, dia tidak mengikat awak panah loh. Yang kemudian awak terikatlah di agama aku tidak mempersulit dah, tapi bukan dipermudah. Khilafan li qadiyati kalami Ibn Salam, lain halnya bagi ketetapan kalam dari Ibnu Abu Salam. Jadi itu
itu adalah terkait dengan tidak, kalau menurut kalam Ibnu Abdissalam, kata beliau kan berbeda teman-teman. Kalau menurut yang mayoritas itu wajib segera. Kalau menurut pendapat dari Ibnu Abdissalam tidak segera benar dong. Yang ulama banyak loh beda-beda pendapat, tapi yang umumnya wajib segera mewujudkan segala yang dinazarkan tadi. Kalau menurut Ibnu Abdissalam tidak wajib benar segera dong, di mata lo aja. Mungkin kau bernazar wak di mana sanggup dia wak, dan sampai membebankan diri awak lo, memberatkan awak lo, dia lebih kepada tabarrur untuk berbuat baik, termotivasi lo ibadah awak deh. Dan sampai ibadah wajib lo dan di nazaran, awak ala kayu deh, wajib tu kan individu awak, dan kali nazaran apa? Ya yang sifatnya sunat, yang ada fardu kifayah lah. Dan sampai fardu ain, Abu kalau seandainya dulu sama Abu sembahyang 5 waktu boleh. Oh enggak tu. 5 waktu pun mau lulunya wajib ini. La wala yustaratu qabulul manzuri lahu bi qismin nadri walal qabdi bal yustaratu an muradihi. Tidak disyaratkan menerima manzurlah pada membagikan nazar, tidak perlu dan tidak perlu disyaratkan qabat. Jadi tak dulu istilah qabul benar, tidak disyaratkan qabul, tidak disyaratkan qabat. Contohnya ada orang banazar kambo contohnya. Kambo kalau seandainya jangan kambo contohnya banazarnya ke pimpinan pesantren. Lalu seandainya terwujud jo, tercapai jo anak ambo inginkan, ambo bernazar satu lokal pesantren. Dah disyarat ke mana lo tu kabulnya tu langsung ada gini buat sekali lokal, tu boleh aja tu. Tapi di kan ada tanah di pesantren tentu harus disampai dulu. Kalau ditagaknya bangunan sedang tentu boleh. Anda perlu ada kabul mana, tidak disyaratkan mana kabul. Kalau pitih contohnya kan tidak syarat mana anu tu loh, tidak ada kabul alat ya. Atau pakiriman langsung dikirim sekali ko nazar. Dia kan kabul ko kan tak langsung berterima benar. Bisa saja barang ko adalah barang nazar dan dia orang kawak. Tapi kalau ada orang awak dikirim barangnya tentu tak kajuk lah ko barang mana mau ko aja. Tentu tetapnya dikonfirmasi bahwa itu adalah nazar moko kapak je. Lah sampai dekat tu ada dia sekali tidak disyaratkan mana kabul je kapak tu dah. Tapi yang disyaratkan tu adalah ad-muradihi, tidak boleh menolak. Kau barang-barang nazar tidak boleh ditolak dok. Tapi tidak disyaratkan mana untuk langsung terima langsung degil dah. Tak ada kabul. Faham maksud itu tak? Dan disyaratkan itu tidak boleh menolak orang nazar. Ini dulu nama nazar ibu-ibu kau. Kan kau buya-buya dulu kau kungku kau je banazar, awak banazar awak asalnya awak anak awak kau kecil, awak jadi anu je. Orang-orang mahungku je kan ada nama nazar kata dulu nak. Iyo nazar tak kata apa caranya tu leh. Nah ulang mana? Dulu tak kata banyak. Nah dulu tu apa nolak berang nazar. Malah pendek. Awak nama dari mau sudah lah. Malah pendek awak asal itu cegak je nak dia awak je. Awak nikahnya sama ungku je. Itu banyak kesudahnya lah. Kau kuku rumah lampik kau, baca dia ke lain.
Ceritanya lah nanti boleh. Baca dong kalau kau tambah tu lah aja. Ni orang Nazaran kau malah menolak. Malah ganti deh. Itu malah dulu kan tak tu mah. Dia tanya ni waktu tanya kau buaya no. Tu orang Nazar tu malah mencari itu lain. Jadi jangan terlalu memberatkan. Berarti kan kadang-kadang kan zolim lah kepada anak perempuannya. Nah itu barang yang dimanzurlah. Yang lain-lain lah, yang tabarur. Nah dungku nama entah yo alhamdulillah tersana hati tabau kata kan. Karena disyaratkan indah boleh menolak. Kalau itu je. Tapi kalau dona banazar awak asali tercapai je makasih awak agihlah oto untuk surau nur jihad. Bisa jadi oto personal ada TPA atau oto bulan bisa aja tu. Ada nama nazar dia oto bulan. Ada nama meninggal kan bisa lo dipakai dek jamaah untuk penjemputan jenazah. Lah, jadi nak boleh menolak kan? Hah? Ada 10 orang yang bernazar dekat itu penyalur. Itu antrian ya cici. Tadi kalau nyono tadi keluar cici aslah kok lah. Jo kan ada nama nazar segera kecil orang. Awak ada pilih cerita dong. Kamu yang musaliah kalau baik, kok kan ada dulu nama nazar kata. Sekedar bernazar ni. Sudah tu entah dulu nyolak pen kan. Tapi itu kan dah apa namanya itu dah untuk dipermainkan needo. Itu tak kata kesannya bah. Kalau nazar lu orang tu merah upi tu nazar. Wa yasihu an-nadhru bima fi dhimmatil madin. Sah nazar dengan apa melepaskan tanggungan orang berhutang walau majhulan, walaupun tak diketahui bara jumlah. Kalau ada nama nazar kalau seandainya binti mau bayar hutang saja. Contohnya hutang kak, ada si A hutang kamu, si A tu hutang kamu, lalu kemudian mau bernazar kalau seandainya tak capai ni lah makasih ambo lapih hutang saya tu aja. Sah nazar walau majhulan, walaupun istilahnya kan tak nampak barang kau pinti ke lah. Dan ada bagiannya pinti ke nyotor lain. Tapi tanggungan hutangnya tadi tu dia karena lah dinazarkan dia orang nan mampu hutang tadi payah berauhalan. Maka lapih hutang itu seketika. Wa illam yakbul, meskipun dia nak menerima pinti itu. Si A dia hutang kamu. Lalu kemudian ambo menazarkan kalau tak sampainya maka si ambo lapih hutangnya. Tak sampai maka suit. Lapih hutang sekali. Walaupun orang nak hutang tadi kan nak menerima pinti itu rumah. Tapi hutanglah lapih. Itu jahat. Apa tadi? Misalnya si A hutang kasih B, pembagian si C kasih B, tapi si A tak tahu tu gitu. Aku harus ada lo akad mau hutang saya pun pembagian mah, saya tak tahu dia pasal. Yo kini kau nazar kau atau hutang? Oh nazar. Jadi nazar si A hutang kasih B, dibayar de si C kasih B. Si A hutang kasih B, membayar si C. Yang mana nazar ya? Yang mana nazar si C. Oh si C. Tidak tahu yang orang berhutang kau. Boleh? Ya, makanya tahunya orang kau hutang tentu tahu dan si C kau. Iya si C tahu, tapi si A tak tahu yang utang yang lunas kasih B. Ya.
bisa saja itu sifatnya membantu supaya jangan ada ketergantungan. Tapi sebaiknya si B harus memberitahu ke si A. Tapi dan si B kok, si B kok tidak perlu bagi tahu si C dan membayar dah. Tapi dan si B kok beritahu ke si A, utang kau tu lah lansai si A, ada orang membayar. B kok dua untungnya kok, si C lah membayar ke si B. Si A ditetagih aja bayar tu, itu untungnya si B itu kok. Nah, kalau seandainya mana kan biasa aja tuh. Kadang-kadang kan ada orang tak mau disebutkan identitas jodoh. Dek karena kadang-kadang hilang loria, apa betul nampak loria, atau beko dianggap modus lo kan, dianggap modus atau ketergantungan kan ada dulu film-film di TV itu. Dia gagiannya pitih ke udang lo, dia gagiannya pitih kira udang dia bilang bakwan gitu ya. Kan ada orang yang tergantung. Kalau saya ada berbuat baik seperti itu tidak ada masalah. Tapi dan si B harus memberitahu ke si A bahwa utangnya lansai, lalu nas, tidak terbebani lo jodoh. Boleh? Kalau berdasar ambo kecil si C, kalau seandainya terwujud maksud ambo bayar utang si A ke si B. Cai itu kamu bayar tu. Apa perlu kasar dia orang utang orang itu panazal atau kebanyakan saya utang. Masalah utang itu kan masalah pelik, masalah ribet. Kalau awak survei, bara banyak manusia gini kok, berapa persen orang yang tidak berutang. Pernah ada orang yang berutang atau tidak? Rata-rata orang pernah berutang. Awak pernah berutang? Saya tidak pernah berutang hati. Jadi pokoknya hal-hal yang seperti itu rangkaian ibadah kau menyelesaikan masalah orang utang. Karena dulu ibadah-ibadah tertentu hukumnya tuh contohnya memerdekakan budak kan menyelesaikan masalah, habis perbudakan. Kemudian memberi makan anak yatim, anak miskin, orang miskin kan encak itu. Berarti terbantu orang miskin. Itu beberapa sanksi ya. Iya. Lah jadi sah nazar itu. Nazarnya sah. Kalau seandainya ada orang utang, tunjuk nazar tak kata. Walaupun orang itu tadi nak menerima tak. Harusnya kan nazarnya membayar kasih A, lagi betul si A membayar kasih B kata putar-putar itu. Tapi barangkali kau dah gila piti kasih A kau api piti tu kau lah pukul kena lain. Takkan tuan sendiri elo kat nazarnya kau makin ni kau membayar hutang si B kasih C dia gila kasih B jalan lo dia takkan tu. Ya. Ya, jadi lafaz nazar tadi harus ada lehlo. Kalau seandainya terlalu detail, contohnya ambo banazar. Kalau seandainya tersampai makasih ambo banazar kasih A. Itu banazar kasih A, harapannya si A kok membayar utangnya kasih B. Bisa saja disampaikan. Tapi kalau sepengetahuan adu nazarawa, awak ingin malah sebanyak saya utang si A kau utang kasih B. Kan jadi arah itu, awak bayarnya lah kasih B untuk menyelesaikan utang si A. Jadi kalau lihat, kepada lafaz awak tadi lihat, lafaz yang mau ucapkan tadi disertakan niat, itu harus awak yang tahu itu. Kalau itu yang awak lakukan terkait dengan orang utang tadi, maka payah beruhalan lapik utangnya seketika itu. Wa ilam yakbal dulu lam yakbal walaupun dia nak menerima. Lah kalau ikut contoh tadi kan si A utang ke si B, si B berdasarkan utang tadi malapihan utang tadi kan ikut itu. Pada saat tercapai makasih lah utang selima. Walaupun si A kau nak menerima benar, tak mesti, karena memang tak disyaratkan menerima loh. Tapi tentu diberitahu
supaya lapih lo mau diberitahu atau tidak diberitahu, itu utang anu lapih, tapi kan sebaiknya diberitahu. Yo kan, lagi tahu lu kasih aku, kasih sedih. Aku kasih awak kasih dulu utang celai je. Karena dibayar utang baru ya. Iya, awak kasih dia utang. Bawa syukur lo, mana ada orang yang kau utang wah kira bayar je. Ambil utang baru je lain. Ini sebenarnya kagak gua. Awak kasih dia dulu utang sama mama aja. Iya kan kagak kan. Kalau awak gua sebenarnya kasih ade. Utang kasih bela dan bagian mah Jawa. Awak kasih dua dulu utang. Lu utang itu utang. Kogetkan. Ya makanya kalau awak menyambui, ambo akan membayar utang si A aja. Berarti bisa jadi si A, aku harus tahu awak kasih si A aja utang. Tapi ambo akan membayar utang si A kasih B aja. Akan jalan cie buat anu itu. Catat dia awak kalau sabui ambo menazar membayar utang si A kasih dua. Ditanya nah lu. Jadi ada utang lah kasih D, utang lah si kasih M, si D, si X. Ya si aku kan cantik ya. Jadi urut loh. Dieksploitasi lah orang dengan lain taat berbandai. Khilafan lil Jalal al-Bulqaini, lain halnya menurut pendapat Jalal Bulqaini. Jadi Bulqaini tak takatu dia dulu lapih dia menurut Bulqaini lain. Bulqaini. Selanjutnya, walau nazara li ghairi ahadi aslaihi aw furu'ihi biwarasatihi bimali qabla maradi mautihi biyaumin malakahu kulluhu min ghairi musyarikin li zawali mulkihi anhu. Jikalau seseorang bernazar li ghairi ahadi aslai, tapi nazarnya bukan kepada salah seorang orang tua, bukan lo bernazar kepada anak-anaknya. Sebab awak kan boleh bernazar ke orang tua awak, dan boleh lo bernazar memberikan sesuatu ke anak-anak awak. Dan itu kanlah bahagian dari tanggung jawab kewajiban awak. Awak beragi awak ke orang tua, awak beragi awak ke anak-anak awak. Kalau awak bernazar terkait dari warisan dengan hartanya, dia nazar yang terkait dengan harta kan. Dia nazar itu sebelum sakit, 1 hari sebelum dia sakit. Sudah tu dia mati lah. Nah, dia nazar ketika masih sakit, nazarnya indak ke orang tua dok, indak ke anak cucu dok. Terkait dengan haratonya kok. Tapi dia menyampaikan nazar sebelum nyo mati, tapi ketika nyo sakit sebelum mati. Itu malakahu kulluhu, yang memiliki orang anu tadi ya, malakahu, dimilikilah hartonya kau tadi sama kasadonyo. Min ghairi musyarikin, tak ada berserikat tu lain. Kasihan aja nazaran harto dan disampaikan tu tadi, itulah berpindah kepemilikannya tu lain. Karena apa? Lizawali mulkihi anhu, karena hilang kepemilikan orang nama nazar. Si A dia sakit sebelum dia mati, dia bernazar kasih B, bukan kau orang tua dia nak bernazar kasih B. Nah, ketika dia mati, harta dan dia nazarkan itu tadi, itulah berpindah kepemilikannya ke orang nama ibu nazarku tadi. Maka para lembaga jadi terlihat ayo, maka harus kalau bisa pakai itu deh, kalau bisa ada saksi, ada tertulis, iyo. Sebab itu akan mengurangi harta peninggalannya lain. Itu kalau beralih ke pemilikannya. Maka yo hati-hati mana. Iko kan bisa saja kasusku terjadi. Itu mengko diungkap di dalam pembahasan itu. Itulah beralih ke pemilikannya tuh.
Jadi ambo sebelum ambo bernazar, kalau bola mati nanti ambo bernazar ke arah tu dan tu ambo nazaran kano je. Atau sekali begitu orang yang menazar itu banyak tahu orang yang minyak dari tadi setelah menikah mungkin sampai dia orang lagi itu masuk makku bernazar masuk kalau sehat kan punya ratu saya sudah kuat itu ada warisnya nama dah Iya. punya tahu dah Ya makanya kalau secara agama, secara akad itu nabaranku tadi itulah beralih kepemilikannya itu. Nah, tapi kan tidak semudah itu dong. Karena itu masalah haratu. Hanya punya keluarga lo dan orang si nazir ko tadi. Itu perlu ada bukti-bukti deh. Ada bukti-bukti. Nah, namun kalau dia aja tu boleh cakap tu. Makoi awak dan kamati ko. Jalan-jalan je lah. Ya. Beralih kepemilikannya. Ya kan itu disabui di siko. Itu lah beralih lah hilang kepemilikannya lah. Tak masuk dalam perhitungan warisan dah. Itu kan lah punya orang lain boleh apa? Yang membuat berpindahnya kepemilikan itu mungkin ada infak, sedekah, kemudian nazar, boleh tu. Wakaf. Itu kalau terjadi kepemilikan hadiah, pemberian itu lah berpindah kepemilikannya tu. Dah boleh ditarik tu kecewa kene-kene tu panjang lidah dia aja. Sudah bagi meminta lah lihat, lihat. Ya memang makanya hal-hal seperti itu diaturlah administrasi. Kalau dulu orang kan taat aja, patuh aja. Dek karena masalah-masalah haratu, masalah kepemilikan konya banyak nih. Kini karena terjadinya kelangkaan, sedikitnya sesuatu yang akan dimiliki, sementara banyak manusia yang butuh terhadap itu. Itulah munculnya berabut lagi. Iya. Tapi kalau wakaf kan harus diketahui orang Arabi. Ya wakaf tahu orang Arabi. Kalau nazar kau tadi, kalau nazar lalapeh sekali, lalapeh kepemilikannya. Pokoknya Ba'a membuktikannya tentu harus ada deh. Lafaz kau tadi diikrarkan, didangar. Kadang-kadang ada orang nama dengar kau tadi, Allah mati diputar balikannya. Dia fakta saudara. Ia tentu terbebani orang dan bernazar kau tadi. Iya, kata-kata itu banyak. Ya, kalau dibaca entahlah. Ada orang ala bawa kaf lain lah, tu suri ni, ko semacam Lah ada diminta lihat. Ia terjadi. Iya. Nah, tapi kalau nanti diwakafkan itu adalah kepemilikan bersyarikat, harta tinggi itu kan kepemilikannya bersyarikat, betul. Itu kan tak mudah dah. Tapi kalau mewakafkan kepemilikan individu awak, istilahnya awak penguasaan tunggal itu langsung lapeh sekali. Tapi kalau wakaf itulah ada orang-orang tertentu lah mendatangani, maka generasi berikutnya itu tadi, ini harus mengikuti lah. Menerima sami'na wa ta'na karena lah berakad yang idui. Yolah iya itu balang kan dilibatkan dalam berakad. Tak sah gugatannya tu dong. Kalau secara hukum positif, ini lagi ya, nak ada kapasitasnya untuk menjadi bahagian dalam proses akad tu dong. Mungkin banyak kasus yang terjadi itu yang masuk terakhir itu langsung untuk wakaf kami banyak menangani yang menggugat. Ya. Jadi makanya kementerian kami banyak ini justru nak mengajukan wakaf malah mengajukan hibah. Karena hibah akan berkaitan dengan notaris. Nah, jadi secara hukum negara ini lebih kuat dan itu menjadi pilihan
Ya karena maka sebenarnya kalau dalam nomenklatur ibadah kan tersebut itu kan ada wakaf, ada nazirnya, ada si wakifnya, ada mauquf lah. Tapi karena perilaku manusia, ya pada akhirnya orang nilai ibadahku terganggu, jadi nilai ibadah nenek moyang itu terganggu lah. Nilai baik itu menjadi sedekah jariyah, mengalir tadi. Dia beda hibah lah. Kalau hibah kan nilainya beda. Nah, kalau nazir, kalau wakaf itu diatur oleh nazir yang ditunjuk oleh orang yang bergerak di bidang agama, gitu kan? Kalau lah hibah itu kan para giah lapih itu lah. Para giah lapih lah, ke notaris. Itu kan lain itu. Memang kalau yang wakaf tadi itu nilai ibadahnya beda, akan mengalir pahala tadi. Tapi yang memang perilaku tadi itu dan banyak digugat. Memang mengedukasi masyarakat awak. Kalaulah itu diniakan kan dulu ambo wakaf ko itu di pembunuhan untuk membangun surau kan jalan peruntukannya tuh itu ibadah harta wakaf tercatat sebagai data wakaf. Memang data-data wakaf kok dicatat dikelola oleh pengelola yang ditunjuk lo gitu si nazirnya gitu. Tapi menurut aku dengan adanya BWI kemudian pengaturan tentang itu mungkin itu akan lebih tertib. Manajemen penyelesaian terkait dengan gugatan mensinkronkan dengan hukum positif. Kalau ini berubah, bang banyak syariah hibah. Ada bantuan-bantuan pemerintah hibah dulu sih. Ada bantuan kalau kini dek gara-gara takatu dia orang elok ada nggak tersangkut itu kan sudah ya kan batang kalang. Wala yajuzu lil asli ruju'u fihi, tidak boleh bagi asal yaitu menarik padanya mambi' balik menarik kembali. Jadi kalau seandainya lah dia nyoba nazar sebelumnya mati itu beralih kepemilikannya, tidak boleh lah keturunan-keturunannya itu untuk menarik itu tadi. Nah itu nanti jadi kan Hawa nak tahu doh je, hawa nak nuduh je. Tak boleh keturunannya untuk menarik itu, mengambil itu. Nah itu terjadi kan karena hukum adat awal itu jadi lemah gitu. Padahal hukum adat awal itu dulu itu tuh kuat itu di pengadilan. Ada undang-undangnya. Nah, cuma karena tidak diurus oleh yang berkepentingan di Minangkabau, itu makanya jadi lemah. Itu kan banyak terjadi, artinya nenek mama atau megala datua itu kadang-kadang tidak mau tahunya loh urusannya, urusan ponakan yang menggugat. Tidak ada untung kayak doh je. Iya. Itu kan distorsi makna ibadah lah. Itu ibadah kemudian menjadi hilang makna dari ibadah itu. Manangi itu wah nenek moyang wah kalau dia tuh. Tapi orang tu kan tak tahu dia yang tetap tuduh. Hati kau lah tak tutui ikan pangalai. Ayo, saya bersumpah nenek moyang sudah tuduh. Karena hukum adat tuh sebelum masuk pengadilan itu tuh urusan tuh harus ke niat mama dulu atau ke datuk. Kalau kini enggak. Dah clear gini loh. Dia baca kaknya di dalam baca kaknya lampainya lah nak percaya ke itu lah. Ke apa namanya itu? Atur hukum adat kan percaya loh. Karena dianggap oknum-oknumnya itu tidak kompeten dan kemudian tidak objektif. Tergantung siapa beko mohon maaf lah. Susah orang baca kadang-kadang yo dek kano manusia jo baru mulai kan silau jo nang takatwa. Kalau di pengadilan kan orang yang berpenting, orang yang mengurus di situ kan bukan orang Minang sendiri. Ada yang dari Batak.
Tak, dia orang dari Makassar, terus orang Dia nasional sih P kan. Ya mereka nak mengetahui untuk hukum adat. Ya betul. Jadi hukum positif itu kan hukum negara yang sifatnya itu sama, tidak ada kearifan. Kalau hukum adat tentu ada lex spesialis itu. Kalau hal-hal tertentu mungkin bisa pengaturannya dilihat pertimbangan pokok adat, nilai budaya setempat. Tapi kalau saya tidak clear loh di situ, ya udah berarti diberlakukan sama aja oleh. Ini mah pasal-pasalnya terkait dengan hukum-hukum positif. Wayan akidu mu'allaqan fi nahwi, langsung sah terakad nazar yang mu'allaq. Mu'allaq itu kan disyaratkan bakaian sebagai idza maritu, apabila aku sakit, bahwa nazrun lah, maka itu adalah nazar baginya qabla mardi biyaumin, sebelum sakit aku dalam satu hari. Walahu tasarrufu qabla husulil mu'allaq alaihi, maka boleh baginya menyerahkan sebelum hasil yang digantungkan atasnya. Kalau ada contohnya dia bernazar, dia sakit bah, aku bernazar, ada gantungan, aku sakit mungkin lah nak barale lah muari kono lain. Abu bernazar, sah nazaran bergantungan diagihan sebelum terwujud anan digantung itu tadi. Anan awak sampaian, abu kalau seandainya kalau seandainya lay cegah abu, kemudian abu bernazar sebelum sembuh itu tadi, dia bagian mentasarufkan nazar tadi boleh juga. Contohnya kalau seandainya layan abu, contoh istrinya hamil, layan abu sesehatnya abu akan bernazar kuah. Aluk sampai nanyo syaratkan tadi lo layan alai, nyo tasaruf aja nazar tadi, nyo agihan sah, tetap sah akadnya. Hah? Iya kan dia kan kecil juga. Kan yo gantungan ba. Yo gantungan mu'allaq namanya. Yo jadi itu nazare. Walahu tasarrufu, boleh baginya untuk mentasarufkan qabla husulil mu'allaq, sebelum terwujud ana yo gantung itu tadi. Sah. Jadi tidak sah tu lah dia pada salah dapat itu nak dia bayi-bayi itu nak bermasalah. Kalau dia bayi duluan ada masalah. Ya. Kalau nak tercapai tentu, itu kan satu hari sebelum itu mungkin potensi untuk terwujudnya tinggi betul itu. Itu kanlah dia sedekah nama itulah dia bayi nama itulah. Kemudian lagha wayal gha qauluhu, lagha perkataannya anggota dewan. Jadi itu nak nazar itu ala nama itu transaksional no. Kalau seandainya anggota pilihan tapi kan jola baragiah nama itu namanya ndak nazar tu jola baragiah, kemudian nak pilih ada hanya biar barang tu lihat itu namanya penyelidah, biar ada lagi berikan. Ada TV kita jaga di posko pemuda di Bental ya. Namanya ada pemberian bersyarat. Ambuagiah kau tapi pilih ambo. Tapi kalau nak dia pilih ada tentunya biar beliak. Itu kan akadnya bersyarat nama itu. Dan itu secara politik nak boleh. Itu moni politik nama itu. Dan awak nama dari lelo tu kalau ada masalah terkatu awaklah terjebak di dalam persekongkolan moni politik. Itu bersuluh itu.
Lu nak nazar nama tu mau money politik nama tu nazar ke badai. Kalau nak nazar tu kok tak pilih ambo jadi anggota dewan, ambo bagian lapiak ke surau. Berarti kan lah jadi kan yang mulia lo nak terwujud istilah satu hari itu kan itu masih apa nama itu masih spekulatif lah bro. Masih spekulatif. Kalau seandainya inyo agihan dulu nazarnya silahkan saja tapi tidak boleh inyo tarik lain. Melanggar hukum gitu. Melanggar hukum. Melanggar hukum. Kalau money politik kan melanggar. Ya kalau money politik kalau seandainya ambo agihan kok tapi pilih ambo aja. Tapi kalau nak ambo pilih ambo biar balik aja. Itu nama itu adalah money politik. Hukum itu. Lah siang ni lah. Itulah. Haji Nazar. Elok je awak nama tak taluk dia awaknya lah. Nak jalan-jalannya. Tak taluk dia awak buka solo kemudian mengambil awak seorang. Wa tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.